Salah satu kendala utama dalam bisnis adalah modal, Jis. Modal benar. Nah ini biasanya orang tuh kayak kebagi dua lah, antara pinjem atau nabung buat ngumpulin modal gitu. Ya. Nah ini kalau buat yang pinjem itu oke enggak gitu? Modal usaha dengan pinjam atau hutang itu boleh kalau menurut saya sih. Masih oke. Masih oke. Oke. Cuman penggunaannya nih Resisten di penggunaan atau gimana? banyak yang salah dalam menggunakan hutang ini. Oh banyak yang salah. Iya. Oke. Ya, di lingkungan saya gitu ya, di pebisnis UMKM gitu ya yang saya kenal itu banyak orang tuh hutang penggunaannya salah. Untuk modalnya salah gitu Untuk ya? modalnya salah. Oke. Jadi yang pertama adalah modal usaha untuk memulai bisnis. Nah kalau ini untuk memulai usahakan jangan pakai hutang kalau menurut saya. Kalau benar-benar baru mulai? Baru mulai jangan pakai hutang. Kalau sudah punya uang, kalau belum punya uang ya kerja dulu, Oke, nabung. Gitu ya, nabung. nabung. Kalau misalkan sudah punya uang atau punya aset atau apapun lah ya, harta benda gitu, bisa dijual tuh modal usaha. Misal punya motor jual buat usaha, punya mobil jual buat usaha gitu. Jadi punya uang dingin tuh buat memulainya. Oke. Nah karena kalau ketika memulai kita kan belum tahu nih bisnis kita itu bisa menghasilkan berapa. Ibaratnya masih banget pemula kayak gitu lah ya. Pemula banget. Belum tahu penghasilannya berapa, terus juga kalau misalkan kita hutang, misalkan mau minjem berapa, emang mau minjem berapa, mau dipakai apa. Udah tahu belum kan gitu. Iya. Itu kan masih bentukannya hayalan-hayalan kan. Atau rencana-rencana. Atau misalkan asumsi lah. Kayaknya kalau bisnis misalkan sembako 100 juta cukup lah misalkan. Ya udah kita ajukan pinjaman 100 juta misalkan. Itu kan hanya asumsi-asumsi gitu. Iya, kalaupun ngitung itu kan ngomongin hitungan ideal, sebutlah kayak gitu ya. Penghasilan sebulan segini, omset segini, bener. Bayar hutang segini kalau misalkan punya utang kayak gitu ya per bulannya. Itu kan hitungan ideal. Iya. Pada prakteknya kan belum tentu seideal itu. Makanya kalau baru mulai sebaiknya jangan utang modal. Jangan hutang. Oke. Biar tahu dulu nih si bisnis kita ini bisa menghasilkan berapa. Karena kalau awal-awal kan kadang kita misalkan sehari untung 500.000 dikali 30 dikali 30 hari. Iya. Wah 15 juta nih omset misalkan. Iya. Padahal ya kayak gitu kan bisnis itu gitu. Iya. Bahkan sebulan bisa 0 misalnya. Ibaratnya kita lihat video orang nih. Orang lagi nge-review jajanan misalkan seblak. Oh Bang. Sehari dapat berapa gitu? Berapa porsi sehari? Oh saya sehari 100 porsi. Oke, dia jualannya 10.000 nih. Satu porsi. Kira-kira mungkin untungnya bisa sampai untung bersih 3.000 misalkan. Ya. 3.000 kali 100 porsi 300.000 sehari. Wah, kali 30 hari atau sebutlah dia libur Sabtu Minggu kali 25 hari misalkan. Kali 300.000. Wah, dia udah gede juga ya. Udah gitu. lebih dari UMR nih gitu. Iya. Gede juga ya gitu. Iya. Nah ya gitu cara ngitung gitu. Yang orang-orang di internet lah kayak gitu lah. Ya kita ngitung idealnya udah berlangsung itu orang misalkan kayak gitu ya. Iya. Dan ya enggak sekonsisten itulah, enggak bisa dikali 30 hari gitu atau 20 hari gitu. Nah, makanya ketika awal itu harus uang yang bukan hutang biar kita enggak terlalu tekanan nih. Iya. Karena kan penghasilannya belum pasti, belum ketahuan. Akhirnya kalau misalnya kita berhutang itu kan pengeluaran jadi pasti tuh. Tiap bulan harus cicilan berapa. Sehingga itu jadi tekanan buat kita tuh. Nah itu yang menjadi rumit tuh di situ. Nah tapi kalau misalkan bisnisnya udah jalan, udah ketahuan nih bisnisnya, saya jualan baju misalkan. Ini yang order banyak nih. Saya nggak bisa mensuplai bajunya nih. Misalkan yang order udah pasti banyak. Terus
tapi saya untuk menjahit misalkan nggak punya waktu, nggak kuat untuk melayani misalkan 1.000 baju per bulan misalkan. Saya nggak kuat menjahitnya misalkan. Terus belanja kainnya juga kan jadi mahal kan. Yang tadinya mungkin untuk 100 baju cuman berapa juta, kalau 1.000 baju kan jadi berapa gitu. Iya, perlu tambahan uang kan gitu ya. Iya. Tapi permintaan ada nih. Dalam artian misalkan kita titip jual ke pasar, laku tuh. Ayo mau nambah deh orderannya misalkan kata toko-toko yang kita titipkan ya. Mau nambah deh orderannya. Bajunya segini bisa nggak? Nah itu kan ada orderan yang pas itu. Nah itu baru tuh kita bisa berhutang. Jadi hutang itu untuk kalau bahasa di bisnis itu leverage atau percepatan pembesaran gitu. Oke. Karena kalau nabung sendiri itu lama. Iya. Berarti kan kalau saran kamu nih poin yang kedua gitu ya. Oke, boleh hutang tapi untuk leverage gitu ya. Ya. Untuk percepatan. Karena kalau nabung lama udah kepasti nih. Misalkan per bulan saya hanya bisa nabung misalkan 1 juta. Saya butuh 100 juta nih kalau untuk mengatasi orderan yang banyak ini. Masa saya nabung harus 100 bulan sih gitu. Iya. Gitu kan. Ya ibaratnya kan tadi lah ya, kita udah ketahuan nih polanya. Kita udah bisnis penjahit misalkan udah 2 tahun. Udah 2 tahun misalkan. Udah 2 tahun. Polanya udah ketahuan nih. Ya. Gitu kan. Maksimal kemampuan kita tuh berapa gitu ya. Orderan nih tapi tiap ini makin meningkat nih. Makin meningkat. Kita nggak bisa, perlu karyawan, perlu mesin gitu ya. Tambahan modal buat beli kain kayak gitu ya. Benar. Nah, sedangkan tabungan kita nggak cukup nih. Karena hasil 2 tahun ini kita tabungannya hanya misalkan mampu nih dari omset, misalkan omset kita 10 juta misalkan. Untuk operasional untuk operasional 5 juta. Ya. Untuk tabungan misalkan 1 juta. Ya. Untuk pribadi 4 juta. Ya. Sebutlah kayak gitu ya. Wah, tabungannya cuma 1 juta kali berapa bulan tuh misalkan 24 bulan ya? 24 bulan. 20 ya kan udah 2 tahun. Udah 2 tahun 20, kan? 24 juta lah. 24 juta, butuh 100 juta. Iya, kurang 80 juta. Kurang 80 juta. Ya harus tadi mau nggak mau nih misalkan nih untuk percepatan pinjem gitu kan. Benar. Dan menurut kamu itu nggak apa-apa? Itu nggak apa-apa kalau itu. Karena itu tadi bisa dihitung nih. Saya butuh uangnya berapa, mau dipakai apa, terus bayarnya dari mana udah tahu gitu. Dari bisnis ini sendiri misalkan profitnya berapa, nanti di angsuran berapa gitu. Jadi ngambil hutang pun yang cicilannya berapa gitu. Kita tuh udah paham gitu. Iya. Enggak yang bingung, aduh ngambil yang mana ya gitu. Iya. Nah, itu masih oke tuh hutang kayak gitu. Iya. Hutang pun masih ibaratnya hitungan kita tuh kayak masih tertekel kayak gitu ya. Masih masuk akal kayak gitu ya. Masih masuk akal walaupun nanti pada kenyataannya misalkan udah berhutang nih, tiba-tiba bisnisnya turun gitu. Itu mungkin terjadi, terjadi. Nggak apa-apa, tapi minimal kita berhutang ada alasannya nih. Pegangan yang kuat nih, bisnisnya segini, orderannya membludak gitu. Nah, sehingga kita ada alasan untuk berhutang gitu. Kalau tanpa ada alasan, misalkan bisnisnya juga biasa-biasa aja, belum ada ciri-ciri peningkatan nih, yang ngapain berhutang gitu. Maksudnya dalam rangka mau dipakai apa emang hutangnya gitu. Tidak ada kebutuhan itu ya. Ya, harus digali dulu nih. Kita butuhnya buat apa kalau bisa minjem gitu. Ya berarti minjemnya berbasis kebutuhan juga kayak gitu ya. Kalau misalkan ini ada orderan masuk nih, kayaknya ada perlu peningkatan kayak gitu ya. Oke, berarti ada kebutuhan itu. Ya. Kalau tidak ada peningkatan, misalkan kita, saya pengen ekspansi misalkan. Berarti kan tetap butuh misalnya kayak gitu ya. Karena kita punya plan kayak gitu ya. Punya plan. Benar. Tapi ini mah kalau plan nggak ada, terus orderan nggak ada meningkat, ngapain buat pinjem kayak gitu ya? Ngapain buat pinjem gitu? Oke. malah membingungkan gitu ya. Iya, malah merepotkan diri sendiri gitu maksudnya.
Bikin bingung diri sendiri gitu maksudnya. Ya. Oke. Nah, contoh misalkan yang paling enak sih memang yang misalkan kita produksi donat nih misalkan. Tiba-tiba ada dapur MBG yang saya mau dong kerjasama donatnya dari UMKM ini misalkan. Boleh, wah proyeksi kan, wah kayaknya MBG kan lama tuh proyeknya gitu. Iya. Wah bisa nih kita pinjam uang nih buat produksi ini nih. MBG kan sekali orderan bisa banyak lagi. Iya. Itu. Ini kan programnya Pak Prabowo nih. Pak Prabowo baru ini 1 tahun, masih ada 4 tahun nih. Masih ada 4 tahun nih, bener. Terus per hari juga orderan banyak nih, gitu kan. Wah saya butuh uang nih buat beli bahan-bahan donatnya misalkan dan produksinya. Nah itu baru tuh masuk akal tuh buat kita pinjam dulu gitu. Nah kebanyakan yang saya lihat nih ya dari UMKM yang berhutang itu mereka justru yang pertama berhutang untuk konsumtif. Justru mereka tuh berhutang karena mereka butuh sesuatu dalam hidupnya, bukan tentang bisnisnya. Misal, aduh anak mau kuliah nih, kita berhutang lah dulu. Iya, gitu. benar. Ayo hutangnya pakai program-program yang untuk bisnis. Misalkan pinjaman untuk usaha gitu. Iya. Ya dia memang usaha kayak ngewarung ibaratnya kayak gitu lah ya. Iya. Tapi sebenarnya peruntukannya buat buat bisnis gitu. Bukan buat bisnis, buat yang lain, buat kehidupan tadi. Oh iya buat kehidupan. Iya. Hutangnya untuk kehidupan tadi benar. Atau misalkan anak mau nikah nih, kita pinjam aja lah gitu. Iya, gitu. Atau mau renov rumah, mau beli kendaraan. Wah, banyak lah kebutuhan pribadi yang menjadi alasan ayo kita berhutang. Alasannya ya untuk usaha ini gitu. Nah, itu kesalahan yang paling banyak itu pakai di situ. Nah, yang kedua adalah karena gagal hutang yang pertama nih. Akhirnya hutang untuk nutupin hutang yang lain. Nah, itu parah itu. Gali lubang tutup lubang. Ya, itu makin kacau akhirnya di situ. Akhirnya jadi hutangnya banyak. Wah, udah rumit. Ya, saya pernah dengar temen kayak gitu lagi. Ada sempat tuh temen yang kayak gitu. Oh, banyak ini UMKM di keluarga saya juga kayaknya semuanya gitu. Yang dimana mungkin awalnya oke gitu untuk usaha, nggak kebayar karena tadi misalkan hutangnya juga untuk memulai usaha gitu. Udah bener nih, bukan untuk konsumtif. Jujur lah dia untuk usaha, tapi karena dia dipakai untuk memulai, ya pemula lah ya ibaratnya itu. Yang nggak tahu penghasilannya berapa ya udah jadi nggak kesetoran gitu. Ya ketika gagal kan repot jadinya. Bener, akhirnya berhutang lagi gitu, minjem lagi. Gitu. Iya. Itu ya teman-teman ya terkait dengan modal usaha itu dari pinjaman. Sebetulnya oke-oke aja. Oke aja. Apalagi yang kemarin kita udah bahas soal kur tuh ya. Ya. Itu enak banget tuh yang kur. Kalau bener-bener seperti itu ibaratnya kayak gitu ya. Ya. Itu ada yang komen juga tuh katanya bang ini bank apa katanya yang menjamin kur ini program ini. Aduh belum tahu juga itu dan launchingnya juga 2026 katanya. Iya. Jadi belum tahu. Ya pantau aja lah ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang udah lagi bisnis dan perlu nanti udah punya plan mau meningkatin bisnis tuh ya bisa tuh. Ya. Karena enak banget tuh. Kalau bener seperti kur yang kita jelasin ya. Iya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe serta misalkan teman-teman nih ternyata teman-teman udah mau meningkatkan bisnisnya udah jalan, udah udah melakukan pinjaman misalkan, pengen meningkatkan bisnisnya dengan daftar merek misalkan. Nah itu masuk akal, akal. Misalkan saya punya Shopee nih, wah laku nih, tapi saya butuh uang nih untuk daftar merek, apalagi sekarang mereknya harus 2 kelas. Bisa tuh melakukan pinjaman modal untuk mendaftarkan merek gitu, melakukan daftar merek. Karena si daftar merek ini kalau nanti lolos ya bisnisnya akan naik drastis gitu. Dalam artian udah ketaker nih, wah jadi Shopee Mall secara algoritma nanti didukung, kemungkinan orderan lebih banyak daripada yang sekarang gitu. Dan yang sekarang pun sebenarnya udah bisa nutup hutangnya misalkan. Ya udah gas aja misalkan daftar merek pakai hutang misalkan. Iya. Masih gitu. Cukup oke lah ya. Masih cukup oke gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek ya, mau pakai hutang mau enggak itu
silahkan diatur sendiri. Cuman kalau untuk mengurangi resiko ditolak bisa melalui Kebun Desain, daftar mereknya. Caranya gimana Bang? Langsung aja hubungi Kebun Desain di nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Langsung WA aja. Bisa juga sekalian dengan logonya, desain kemasannya, desain produknya dan lain-lain gitu. Nah itu ya teman-teman ya, gampang, langsung aja WA kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.